saya Rodiana Putri. Kita akan membahas berita siang ini yang berasal dari Jawa Barat tentang efisiensi APBD Deddy Mulyadi akan dapatkan ASN Jabar jadi staf TU di SMA atau SMK. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana menugaskan sejumlah aparatur sipil ASN di lingkungan Pemprov Jabar untuk mengatur pekerjaan administrasi di SMA dan SMK. Kebijakan ini merupakan langkah penyelesaian akibat berkurangnya dana total dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Langkah tersebut diungkapkan Deddy saat memberi keterangan di Makodam 3, Siliwangi, Bandung, Minggu 5 Oktober 2025. Menurut pengalihan sebagian ASN ke sekolah barunya menjaga aktivitas kinerja di tengah penurunan anggaran dan keterbatasan sumber daya di daerah. Deddy menjelaskan dirinya telah menugaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan kajian terhadap seluruh pegawai di organisasi perangkat daerah (OPD) Jawa Barat. Deddy menyatakan hari ini ia meminta kepada Badan Kepegawaian untuk mengkaji begini pegawai-pegawai yang di OPD-nya tidak punya peran strategis produktif itu akan diarahkan untuk menjaga tenaga tata usaha di SMA atau SMK. Menurut Deddy, penempatan ASN sebagai tenaga di bagian tata usaha atau TU di sekolah diharapkan dapat membantu kepala sekolah dalam mengelola administrasi, terutama terkait dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dia juga menambahkan bahwa jumlah pegawai yang masih kerja dalam setiap hari mengalami pengurangan sehingga beban listrik menjadi turun. Deddy menargetkan kebijakan ini bisa berjalan mulai Januari 2026 dengan mekanisme penugasan langsung di sekolah, jadi langsung SK-nya di sekolah. Diperbentukan daripada di kantor nggak ada kerjaan. Banyak ASN ini yang tidak kebagian job, dia sudah termasuk PPPK, simpan di situ saja, katanya. Terkait kemungkinan ASN yang diperbentukan kembali di penugasan asal, Deddy menilai hal tersebut bisa disesuaikan dengan jalur karir masing-masing pegawai. Ia tergantung perjalanan karir, nggak ada masalah kalau itu. Tetapi yang paling utama adalah tugas-tugas sekolah bisa selesai. Jadi jangan sampai satu sisi nggak ada pekerjaan, di sisi lain terlalu banyak pekerjaan tugasnya. Sebelumnya, Deddy menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pengetatan anggaran besar-besaran pada tahun 2026. Setelah dana total dari pemerintah pusat dipastikan turun sekitar 2,4 triliun rupiah. Deddy menjelaskan penurunan dana transport tersebut berasal dari beberapa pos utama. Dana bagi hasil DBH merosot dari 2,2 triliun menjadi 843 miliar. Dana alokasi umum jauh dari 4 triliun menjadi 3,3 triliun rupiah, serta dana alokasi khusus dan fisik senilai 276 miliar dihapus. Dan non-fisik untuk bantuan operasional sekolah BOS juga terkoreksi dari 4,8 triliun menjadi 4,7 triliun rupiah. Dana transfer pusat pejabat pada 2026 penurunannya mencapai 2,456 triliun. Namun bank pelayanan dasar masyarakat tetap jalan. Tidak boleh dikurangi, ujar Deddy di Bandung, Kamis 25 bulan 9 2025. Dengan penurunan tersebut, total APBD Jawa Barat 2026 direvisi dari 31,1 triliun menjadi 28,6 triliun rupiah. Untuk menutup selisih anggaran, Pemprov Jabar akan memangkas sejumlah pos belanja non prioritas, termasuk belanja pegawai yang dikurangi sekitar 768 miliar rupiah. Dampaknya pengangkatan calon pegawai negara sipil atau CPNS tahun 2026 ditunda. Kalau tidak ada kegiatan bangunan, ASN juga akan menganggap jadi percuma kita angkat CPNS baru. Selain belanja pegawai, belanja hibah juga akan ditekan 3,3 triliun menjadi 2,3 triliun. Jadi mengatakan sebagian dana hibah pendidikan akan dialihkan menjadi beasiswa langsung bagi siswa kurang mampu. Bantuan keuangan untuk kabupaten atau kota ikut dikurangi dari 2 triliun menjadi 1,2 triliun rupiah. Sedangkan belanja barang dan jasa turun dari 7,6 triliun menjadi 5 triliun rupiah. Langkah penghematan juga mencakup pembatasan pemakaian listrik, air, fasilitas kantor di seluruh dinas.
Listrik hanya boleh dinyalakan saat jam kerja dan saat ruangan dipakai. Kalau tidak dipakai, dimatikan, termasuk AC, air, dan internet. Ujar Gubernur Jawa Barat ini. Anggaran jamuan makan senilai 5 miliar turut dipangkas. Meski banyak pos anggaran dikurangi, jadi memastikan alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan tetap menjadi prioritas. Jadi Mulyadi menegaskan bahwa jalan jembatan harus bagus, sekolah tidak boleh rusak, PJU harus menyala. Kita tetap harus melayani rakyat dan anggaran menurun, walau anggaran menurun. Terima kasih sekian dari saya.